Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fadilah dari kelas 1A program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjalankan salah satu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, menjelaskan sedikit tentang akhlak sosial. Kehidupan sosial menurut Islam dengan penetapan-penetapannya yang dimaksudkan untuk menjamin panjang hak asasi manusia serta undang-undangnya yang meliputi pengayoman masyarakat, salah satu corak sosial yang merangi kemiskinan, kesakitan, kebodohan, ketakutan, dan kehinaan. Masyarakat dambaan Islam. Yang pertama ada tauhidullah. Setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, yaitu melahirkan ikatan persaudaraan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, persamaan, tidak terbesit dalam hatinya merasa lebih mulia dari sesamanya. Yang keempat, melakukan amal soleh. Yang kelima, musyawarah. Dan keenam, istiqomah. Setiap masyarakat muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh, yang berarti sikap yang baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Macam-macam toleransi. Yang pertama, toleransi inter umat Islam dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Toleransi tasamuh intern umat Islam berarti berpegang teguh pada pendapat sendiri, akan tetapi berkenan mengerti pendapat saudaranya sesama muslim. Yang kedua, toleransi umat Islam dengan non-muslim. Secara terminologi, pengertiannya yaitu mengerti dan bersikap toleran, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Mengerti bukan berarti setuju. Bagi kami, amalan kami, dan bagi kalian, amalan kalian. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya yang pertama adanya perintah Allah dan Rasul-Nya tentang keadilan, persamaan hak dan kewajiban, pelindungan hukum, dan jaminan keselamatan yang tertuang dalam wahyu-wahyu Allah dan hadis Rasul-Nya. Yang kedua, praktek-praktek Nabi Muhammad, baik saat di Mekah maupun di Madinah, senantiasa mengarah pada terciptanya keadilan, kesetaraan, persamaan, jaminan sosial, perlindungan hak pribadi, dan keamanan individu dan masyarakat. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Solusi mengatasi kemiskinan. Yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyandar pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, seorang imam atau pemimpin adalah bagaikan pengembala dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya atau rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, penyediaan layanan pendidikan. Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat, sebab pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif, dan produktif. Yang kedua, ada pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur atau terpeleset ke jurang kemiskinan. Sebuah hadis yang mengatakan, kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Menurut Qadarhawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Yang kedua, ada pengangguran khiyariyah. Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal
Dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Ada beberapa solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama, perluasan lapangan pekerjaan dengan cara mendirikan industri-industri baru. Yang kedua, membuka proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti contohnya pembangunan jalan raya, jembatan, PLTA, dan PLTU. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan di bidang keterampilan. Yang ketiga ada kebodohan. Kebodohan menyebabkan umat Islam terombang-ambing dan mudah dibohongi karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, serta terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh bangsa Barat. Solusi Islam mengatasi kebodohan. Yang pertama, pelayanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah, bahkan gratis adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Dan yang kedua, sistem Islam menjamin penyediaan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah, bahkan tanpa biaya. Kesimpulan, Islam bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi yang sahih, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem pengangguran, kebodohan, dan kemiskinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.